Oke, kita lanjutkan Mas Heri. Sebelum ke Anda, kami ingin ajak dulu pemirsa dan juga Anda untuk mengecek bagaimanakah pemberlakuan syarat baru booster ini bagi perjalanan penerbangan. Benar hari ini kan, tanggal 17 ya? Tanggal 17. Tadi Pak Menteri rekan kami Rusdi Muslim di Bandara Soekarno-Hatta. Rusdi, kalau tadi Yasmin Intis mengabarkan di Stasiun Senen ternyata sosialisasinya masih berlanjut hingga hari ini. Jadi ada extra time lah satu hari. Ada extra time satu hari. Tapi kalau di penerbangan bagaimana di Bandara Soekarno-Hatta, Rusdi? Ya, Maria Segat, Ari Padil, pemirsa, selamat pagi. Dapat saya kabarkan dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, di mana kalau untuk di Bandara Soekarno-Hatta mulai hari ini diberlakukan wajib penumpang sudah divaksin booster. Namun begitu memang pengelola bandara bekerja sama dengan kantor kesehatan pelabuhan telah menyiapkan ada beberapa fasilitas di sini untuk di Terminal 3 tempat saya mengabarkan ada 2 fasilitas tempat vaksin, yaitu ada di counter Garuda serta ada di counter keberangkatan di Long Umroh. Namun begitu untuk total di Bandara Soekarno sendiri ada sekitar 6 titik lokasi vaksin bagi mereka yang belum vaksin. Memang sesuai dengan surat edaran gugus tugas nomor 21 bagi pengguna moda transportasi dalam negeri serta surat edaran nomor 22 bagi penumpang dari luar negeri itu wajib menyertakan vaksin booster. Namun begitu memang bagi mereka yang usianya di bawah 18 tahun masih belum diwajibkan. Dan bagi mereka yang belum divaksin booster dan ada kendala tertentu atau ada penyakit, mereka wajib melampirkan wajib melampirkan dokumen kesehatan antigen atau PCR. Namun begitu memang saya serta Ari Padil dapat saya kabarkan dari hasil pantauan saya sementara di counter check-in Terminal 3 ini, terminal counter check-in domestik, rata-rata penumpang mereka sudah melakukan vaksin. Dan mereka melakukan vaksin ini karena mereka sudah tahu sosialisasi yang dilakukan oleh para pihak maskapai maupun pengelola bandara. Demikian saya dan Ari Padil. Rusdi, yang saya tangkap tadi kalau misalnya memang ada 2 titik lokasi vaksinasi di Terminal 3 Ultimate Bandara, apakah saya misalnya yang belum booster, terus saya datangi tempat tersebut, lalu saya masih tetap bisa berangkat hari itu atau di kemudian hari? Ya betul, Ari Padil. Kalau bisa saya mengasih himbauan, bagi penumpang yang belum dilakukan vaksin booster, alangkah baiknya 3 jam sebelum keberangkatan, mereka datang ke bandara. Mereka ikut antrian vaksin, dan untuk supaya tidak tertinggal pesawat, karena antrian vaksin untuk saat ini terlihat lumayan antusias, kurang lebih ada sekitar 4-5 antrian, namun begitu untuk menghindari ketinggalan pesawat, mereka datang 3 jam sebelum keberangkatan. Mereka dapat dilakukan vaksin, pertama dilakukan pemeriksaan kesehatan, lalu dilakukan vaksin. Dan mereka akan dapat melanjutkan penerbangan kembali. Demikian Ari Padil. Oke, baik. Jadi bisa ya setelah vaksin langsung boleh melakukan perjalanan penerbangan. Terima kasih Rusdi Muslim atas laporan Anda langsung dari Bandara Soekarno-Hatta. Oke, kita lanjutkan. Mas Heri, kalau tadi kita lihat nampaknya masyarakat begitu ya, sudah cukup paham dengan aturan ini Mas. Tapi kalau tadi disampaikan juga nampaknya yang perlu penting adalah kalau setelah 6 bulan vaksin booster sebenarnya imunitas kita kan menurun ya Mas. Nampaknya masyarakat masih belum ada di level itu pemahamannya. Iya, jadi memang ini memerlukan effort tambahan ya untuk meyakinkan masyarakat karena untuk mengetahui seberapa besar imunitas kita kan memang harus dilakukan tes laboratorium ya, titer antibody namanya. Tetapi memang secara medis itu dapat diketahui terjadinya penurunan imunitas pada periode tertentu bagi mereka yang mendapatkan imunitas buatan maupun yang alami karena pernah terpapar COVID-19. Tetapi rasanya pemerintah kan juga sudah memberikan solusi juga ya, bukan menghalangi mobilitas masyarakat yang memang tentu dengan berbagai macam kepentingan, tetapi juga menyiapkan tempat vaksinasi baru seperti di bandara tadi, di Soekarno-Hatta aja. Di stasiun juga ada? Di Senen juga tersedia, di stasiun juga tersedia. Jadi mudah-mudahan ini akan memudahkan masyarakat juga. Tadi kalau Mas Ari tadi menyatakan agak susah mencari titik-titik vaksinasi, sekarang kalau mau bepergian bahkan juga sudah disiapkan kayak gitu seperti itu. Jadi ini mudah-mudahan akan berjalan dengan baik, sosialisasinya juga cukup, bahkan dilakukan tambahan karena situasi di lapangan misalnya di stasiun gitu. Tapi mudah-mudahan dalam beberapa hari ke depan masyarakat juga sudah tidak menjadikan ini sebagai isu juga, karena sebenarnya ketika kita sudah divaksin booster di Peduli Lindungi
kita menjadi layak untuk jalan, warnanya hijau kalau di scan gitu, disesuaikan oleh Kementerian Kesehatan, sehingga ini akan tidak banyak mengganggu lah kira-kira. Ya. Oke, Mas Heri, apakah mungkin juga terbaca nggak sih Mas dari penambahan yang cukup signifikan ya di angka 4.000 itu? Kita tidak tahu nanti rilis Satgas hari ini seperti apa. Semoga sih tidak tinggi-tinggi sekali lah ya, mudah-mudahan gitu. Tapi terlacak nggak? Apakah memang karena perpindahan orang dari satu tempat ke tempat yang lainnya, sebagaimana peraturan yang pagi ini kita bahas, Mas? Iya, karena memang satu-satunya vektor penularan dari virus ini adalah manusia, jadi memang dugaan kuatnya penularan itu terjadi karena mobilitas masyarakat, jadi berpindah gitu. Jadi kalau pada siklus-siklus sebelumnya biasanya menjadi epicenternya di Jawa, terutama di DKI Jakarta, kemudian 1 bulan atau 3 atau 4 pekan ke depan itu mulai bergeser di luar Jawa kayak gitu. Dan kalau kemudian itu sampai terjadi, kemudian kita juga harus berhati-hati karena memang fasilitas kesehatan di daerah juga tidak sebaik di Jawa, dan tentu saja kita juga tidak berharap juga ya kasus ini menaik mencapai puncaknya diperkirakan pekan keempat dari bulan Juli ini. Mudah-mudahan juga kita juga tidak harus mencapai kondisi yang buruk. Tetapi kemudian kita juga lihat bahwa tingkat fatality rate dari kenaikan kasus ini tidak sebesar varian-varian sebelumnya. Rata-rata kematian bahkan sudah mendekati 9 atau 10 orang gitu sehari. Baik. Oke, baik, terima kasih banyak Mas Heri waktunya pagi hari ini dan juga himbauannya, semoga itu tadi ya, semoga janganlah kita sampai mencapai ke prediksi puncaknya itu tadi minggu keempat pada bulan trauma ini. Dengan kondisi-kondisi yang menakutkan sebagaimana yang pernah kita lalui. Mas Heri Trianto, terima kasih ya Mas atas waktunya pagi ini bergabung bersama kami. Sehat selalu untuk Mas Heri dan juga teman-teman di Satgas Penanganan COVID-19. Terima kasih Mas, Assalamualaikum. Terima kasih, salam sehat. Salam sehat, Mas. Ya pemirsa, kami akan jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi masih akan ada untuk Anda sesaat lagi.